lagi MSGP, saudara-saudara. Tapi satu yang tadi yang di episode sebelumnya aku lupa bilang bahwa Pecco juara dan Pecco adalah salah satu rider dipilih oleh suami. Jadi suami, KYT, Suami. suami banyak orang. Nah, suami itu adalah sponsor helm dari Pecco. Ya, suami adalah sebetulnya suami perusahaan Italia tapi dibeli oleh KYT dan punya produk yang berkualitas sekali yang saya sendiri pakai. Aku punya suami untuk enduro bike saya, aku punya suami untuk road bike saya, dan saya punya suami untuk Vespa juga. Percaya nggak? Oh gitu. Nah, ada 3. Oh gitu. Nah, dan saya suka sekali dan sayang banget. Oh gitu. Balik lagi kepada MotoGP, seperti biasa, rutin, seperti sinetron, seperti seri TV. Kita balik bicara soal nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nomor 4 kemarin adalah extraordinary, super talenta Marc Marquez yang fight. Luar biasa dengan kondisi fisik yang menurut saya masih 70% mungkin. Motornya gimana? Motornya memang belum sempurna. Motornya memang belum sesuai dengan karakteristik yang Marquez mau. Tapi saya yakin bahwa masalahnya Marquez itu bukan di motor. Masalahnya adalah di pembalapnya. Karena Marc ini nggak balik sebelumnya. Kelihatan sekali dari cara dia membawa motor dan dari dia postur fisik kalau jalan. Jarang pakai tangan kanan, jangan salam dengan tangan kanan. Jadi kalau begitu, kalau kamu mikir dia membawa motor cuma dengan tangan kiri, kaki kiri, dan kaki kanan. Ini cuma aksesoris. Kelihatannya demikian. Menurut saya. Dan demikian aja dia bisa fight. Dan dia bisa kasih sesuatu yang lebih daripada pembalap yang lain. Untuk mendapat posisi yang paling bagus yang bisa dapat saat kondisi gini. Iya. Jadi kemarin dia selesai keempat, bisa fight sebetulnya sampai 2 lap terakhir untuk posisi ketiga, tapi dia ambil risiko yang lebih daripada seharusnya. Tapi namanya juga Marc Marquez, dia mau coba, dia mau naik podium dan dia nggak bisa naik podium untuk Spele kemarin. Tapi menurut saya performa yang kalau saya harus nilai performa dia kemarin, saya kasih 9. Karena dengan kondisi kayak begini masih dengan motor juga nggak sesuai dengan dia punya karakteristik, dia mengadaptasi diri, dia diam, kerja keras sama tim untuk kalau kamu mau tanya apakah Marc di-reconfirm, pasti di-reconfirm karena dia punya kontrak sampai tahun 2024. Tapi siapa yang nggak mau Marc Marquez? Aku aja kalau punya tim dengan kondisinya cuma 70% mau Marc Marquez. Karena saya yakin bahwa dan saya berharap bahwa satu hari dia bisa kembali seperti sebelumnya meskipun saya mulai ragu. Honestly bro, mulai ragu. Karena masalah bau ini kapan balik, kapan dia bisa perform, kapan dia bisa ini. Kalau dia balik cuman 85%, 90% seperti dulu, saya rasa bahwa dia masih bisa jadi juara. Tapi dengan kondisi kayak begini dia struggle dan fight. Meskipun dia tetap ada, meskipun akan ada race yang dimana dia akan bisa juara seperti Sachsenring nanti atau Aragon, tetapi aku berharap melihat Marc balik fighting untuk podium at least secepat mungkin. Posisi nomor 5 kemarin Jack Miller dikasih nilai 8 karena dalam kondisi dia itu nggak gampang perform bro. Kenapa? Mental dia pasti sudah jatuh karena dia udah tahu bahwa tahun depan dia akan pindah kemana tidak tahu. Aku tahu bahwa ditawarkan kontrak lagi kepada tim Pramac. Mungkin dia ganti Zarco. Belum saya punya inside info, belum saya tahu gimana Miller, tapi yang jelas Miller tidak akan ada di ada gosip dia pindah ke LCR, Lucio Cecchinello team. Tetapi aku nggak yakin bahwa seorang
Alex Marquez digeser. Pasti dikasih kesempatan satu tahun lagi. Kalau enggak bisa kiamat dengan Marc Marquez. Itu adanya sendiri. Ya. Menurut saya tidak, ya. Sulit. Dan kalau kita bicara soal Taka, ya diganti Taka pasti 100%. Tapi Ogura. dengan Hayogura, karena orang Japan kan pasti mau orang Japan satu ada. Dan Hayogura itu lagi perform dan extraordinary. Jadi pilihan untuk Miller bisa jadi KTM, karena kalau Oliveira bro gak perform bisa diganti. Karena Kalau Oliveira bisa perform. Oliveira nggak perform bro. Kalau Oliveira dia perform cuma kalau basah atau kondisi track itu let's say dia perform. nggak perform. Balik lagi ke posisi nomor 5 tadi, itu Jack Miller, ya kemarin nilai 8 cukup bagus, dia fight seperti biasa, besar hati fight, meskipun menurut saya nggak cukup, makanya saya kasih 8, karena kalau seorang Pecco Bagnaia bisa juara, minimal dia seharusnya naik podium. Ya. Tapi malah kalah pula dengan bukan cuma dengan Alex, tapi kalah juga dengan Marc. Jadi ya, posisi nomor 5 kemarin. Posisi nomor 6 Joan Mir. Untuk Suzuki adalah weekend sangat susah kemarin. Mereka nggak dapat dari free practice sampai kualifikasi juga. Mereka nggak dapat. Mir jelas lebih bagus daripada Rins. Rins bisa perform luar biasa terus tiba-tiba menghilang, nggak dapat poin seperti kemarin. Oke lah, dia nggak jatuh tapi dia out of track. Dan dia menghilang posisi, dan kalau mau jadi coba usahakan untuk jadi juara dunia, kamu harus fight dengan minimal. Kalau dengan hari yang nggak bagus, hari nggak bisa perform, kita naik podium dan bukan naik podium, selesai 10 besar dan dapat poin. Tapi kemarin Rins oke lah, kelihatan juga dengan Mir punya masalah. Dia bilang bahwa masalah saya kemarin itu adalah ban depan overheat dan temperaturnya naik. Jadi aku nggak punya confidence dan saya mau kerja. Apalagi kalau di belakang motor yang lain, seperti kita bilang, makanya Quartararo suka ada gap terus balik lagi ada gap. Tapi saya rasa secara performa, apakah mereka udah tahu di dalam tim bahwa di weekend akan diumumkan? Karena kalau kamu tanya sama saya bro, apakah saya percaya bahwa tiba-tiba satu kru Suzuki baru tahu tentang Suzuki mau mundur kemarin waktu testing di Jerez? Nanti kita bicara juga testing juga. Kayaknya sih enggak. Kamu yakin enggak? Pasti bocoran tuh udah ada. Kamu berani taruh tangan kamu di atas api enggak? Ya nggak janji, nggak berani. Iya, jadinya menurut saya bisa jadi performa kemarin dari dua pembalap itu juga rada jelek gara-gara mungkin di dalam mereka udah tahu bahwa isu apalagi Rins. Kalau Mir sih memang no problem karena Mir udah punya kontrak, kayaknya udah pindah kepada factory Honda. Tapi kalau Rins problem karena Rins kemarin kerja keras sekali dan perform. Karena dia mau coba usahakan untuk fighting, untuk jadi juara dunia tahun ini, karena dia mau di reconfirm oleh Suzuki. Tapi sekarang tiba-tiba Suzuki nggak ada dan dia mikir, buah tuh, aku kemana? Kayaknya di Ducati penuh semua. Aprilia bisa jadi, karena kalau Maverick juga nggak senang, bisa juga minta pindah di tim yang lain. Tapi Maverick pindah kemana? Sekarang tempatnya nggak banyak. Kecuali tahun depan ada satelit tim dari Aprilia sendiri. Karena Suzuki mundur, ya bisa diganti oleh Aprilia. Tim yang baru. Jadinya bisa jadi Aprilia. Tapi dengan siapa? Krunya siapa? Wah, harus bangunin kru dari nol lagi ya. Nah, bisa lah, Aprilia masih. Nggak mungkin dan diturunin 10 Ducati. Iya, nggak mungkin. Kalau Honda udah ada 4. Kalau Yamaha udah ada 4. Yang masuk akal itu adalah tim satelit Aprilia dengan komposisi yang kita belum tahu. Tapi untuk Rins pasti dari sekarang ke depan, meskipun dia kan orang profesional dan dia akan usaha keras sekali untuk perform setiap race, tapi pasti pikirannya aku kemana tahun depan, aku bagaimana tahun depan itu pasti ada. Pasti ada lah. Itu posisi nomor 6 tadi Mir. Nomor 7 Taka, meskipun kemarin dia itu adalah privateer paling dari tim satelit paling bagus, perform selesai di posisi nomor 7, tapi menurut saya nggak cukup untuk diri confirm oleh Honda Honda sendiri. Jadinya kan sementara
seorang Hayogura menang di Moto2 kemarin dengan performa yang luar biasa. Jadi Taka itu tahun depan kemana nggak bisa jawab, belum bisa jawab. Posisi nomor 8 adalah Enea Bastianini juga kemarin sangat bikin kecewa bro. Karena, untuk standar dia ya? Untuk standar dia, karena selasa di posisi 8 untuk seorang yang 2 race yang lalu adalah leading championship, sekarang ini 3 race yang lalu leading championship, sekarang ini adalah di posisi ketiga itu, dan dengan nilai yang ketinggalan lumayan gede itu rada kecewa. Tapi berharap bahwa dia dengan tim bisa balik kerjasama dengan sempurna seperti race-race sebelumnya, dan dia masih bisa perform dan fight untuk 5 besar paling minimal. Kalau dulu saya pikir bahwa Enea mungkin bisa fight untuk jadi juara dunia, kalau sekarang saya rada tidak terlalu yakin. Mungkin dengan motor ini, dengan tim ini 5 besar sesuai dengan target awal dia itu bisa dapat, tapi dengan performa jauh lebih bagus daripada sekarang ini. Posisi nomor 9 Marco Bezzecchi, bagus rookie terbaik banget bro, rookie terbaik dari free practice kualifikasi juga bisa langsung masuk di Q2, dia bisa perform, dia bisa 2-3 race terakhir ini bisa selalu di depan Luca Marini loh, dan Luca Marini udah punya pengalaman di MotoGP udah 1 tahun. Kalau itu bisa dibilang bahwa Marco Bezzecchi berpotensial sekali, dan ekspektasi kita untuk di depan tahun ini dia rookie kan, dia cuma harus membiasa dengan tim, membiasa dengan motornya, dapat pengalaman dengan MotoGP, dan kalau bisa selalu selesai 10 besar itu adalah target yang sangat possible untuk seorang Marco Bezzecchi. Posisi nomor 10 adalah Brad Binder. Seperti biasa KTM bisa perform cuman kalau basah atau kondisi tanah seperti di Mandalika. Karena dia jiwa off-roader ya. Iya. Tetapi menurut saya yakin bahwa pebalapnya KTM semuanya sangat bagus bro. Aku nggak ragu kalau saya mikir apalagi Brad Binder, karena menurut saya adalah pebalap yang fenomenal, di mana di Moto3 dan di Moto2 selalu perform, juara dunia Moto3. Kalau kemarin nggak bisa perform atau nggak bisa perform terus, aku susah mikir bahwa dia masalahnya. Kalau Oliveira juga up and down, tapi kalau Brad Binder minimal tuh selalu 10 besar dia usahakan untuk selesai dan selalu ada di depan. Kalau Oliveira itu up and down-nya tuh terlalu jauh sekali. Jadinya kalau saya rasa bahwa kalau Oliveira nggak mulai perform itu akan bisa diganti tahun depan. Kalau kita mau bicara juga tentang KTM, tim Tektrua juga jelek banget. Remy Gardner sama Raul Fernandez saja kemarin ada isu. Yeah. Dia itu nggak turun gara-gara cedera katanya. Padahal katanya nggak sakit. Dia nggak turun karena dia nggak suka dengan tim, nggak suka dengan motornya, dia nggak mau balap untuk Tektrua lagi. Gila. Itu ada isu, ada gosip dalamnya. Dan marah sekali karena memang dari awalnya Raul Fernandez sebetulnya nggak mau balap di KTM kan. Jadinya itu adalah isu besar. Kalau saya ragu soal talenta Raul Fernandez, gila bro, sorry to say tahun lalu di Moto2 as a rookie itu fenomenal, hampir jadi juara dunia. Kita mau ragukan juga Remy Gardner lebih parah daripada Marco Bezzecchi, atau daripada di mana tahun sebelumnya dia juara dunia dan Marco Bezzecchi selalu di belakang mereka berdua? Nggak mungkin lah bro. Berarti itu ada something wrong besar isu dari motornya bro, dan mereka nggak mau di situ, tapi tetap harus ada yang mau di situ. Dan kalau sekarang saya ada tanda tanya besar loh bro, berarti Iker Lecuona nggak terlalu jelek, Danilo Petrucci nggak terlalu jelek, karena Iker Lecuona dan Danilo Petrucci di tim Tektrua tahun lalu dia performnya jauh lebih bagus daripada tim sekarang ini. Jadi kadang-kadang jangan terlalu buru-buru juga ambil keputusan untuk ganti pembalap. Okay? Moto2. Ada race yang gembira sekali untuk seorang namanya Hayogura dan tim Honda Asia karena tahun ini Hiroshi Aoyama lagi lakukan sesuatu yang menurut saya sangat baik. Kenapa bro? Dia lagi kerja keras sekali beberapa tahun ini untuk membawa tim
Honda Asia itu ke top level. Dan itu kamu tahu sendiri nggak gampang. Kenapa? Karena materi dia adalah pembalap Asia doang. Dan pembalap Asia untuk melawan Eropa itu berat sekali. Tetapi saya rasa kita harus angkat top juga sama seorang Oyama karena dia punya pengalaman yang luar biasa dan dia itu kerja keras sekali. Dia orang Jepang sendiri tahu sendiri sekeras apa orang Jepang bisa kerja. Dan finally dia udah menang 2 race tahun ini. Satu dengan Hayogura race pertama untuk orang Jepang ini, dan kedua dengan lebih susah lagi dengan orang Thailand bisa jadi juara race. Jadi sekarang runner up di championship itu adalah Hayogura dengan 30 nilai dari Celestino Vietti. 18 poin dari Celestino Vietti. 18 atau 19? 21 poin. No, 19 poin bro. No, salah, kamu salah. Di bawah 20. Saya yakin 19 nilai. Kalau saya nggak salah 19. Jadinya kan dekat sekali bro. Kalau bisa dimikir, dan bahaya sekali karena Hayogura selalu fighting 5 besar. Dan kemarin dia lakukan sesuatu yang sangat extraordinary. Dia itu lakukan sesuatu yang awal-awalnya dia di depan dari hampir awal, selalu leading. Waktu seorang Canet mengusaha keras sekali, dekat sekali, dia itu bikin gap lagi ya. Jauh sekali dan dia jadi juara. Menurut aku adalah di situ adalah konfirmasi bahwa seorang Hayogura tahun depan bisa ke MotoGP. Kemungkinan 90%, 5% bisa ke MotoGP dan ganti Nakagami. Karena orang Jepang perlu satu orang Jepang yang sebetulnya yang perform, dan perlu semua satu orang Jepang yang mulai naik podium sama seperti waktu Jaro Kato. Ya masih udah lewat waktunya, jauh banget bro dari itu. Jauh banget. Urutan kedua adalah Aaron Canet ya. Dan saya mau bilang kirim pesan ke Celestino Vietti, hati-hati dengan Aaron Canet bro, karena kemarin dia kondisi sangat cedera, buruk. Tangan patah. Tangan kiri baru dioperasi dan tangan kanan cedera daripada sebelumnya. Jadi 2 tangan cedera sebetulnya. Waktu selesai dia udah sakit banget sampai nangis kan, nggak bisa buka helm, harus bantuin dibuka sarung tangan. Dan dia bukan sampai weekend kemarin nggak ada yang tahu kalau Aaron Canet bisa balik balap atau tidak. Bukan cuma balik balap, tapi dia naik podium dengan selesai di posisi nomor 2 dan fight untuk juara. Menurut saya adalah prestasi yang extraordinary bro. Prestasi yang cuma true champion bisa lakukan. Dia itu kerja dan dia balap untuk tim juga yang punya pengalaman yang sangat bagus, seperti Sito Pons kemarin lakukan sesuatu yang menurut saya bikin saya mikir bahwa kalau dia itu kondisi fit, dia tuh bisa jadi juara dunia. Karena kemarin juga dia nggak untung race sebelumnya di Portugal kan, waktu isu hujan dia jatuh, tapi dia lagi leading, lagi di depan. Jadi hati-hati Aaron Canet. Kemarin saya kasih nilai 10 juga kepada Aaron, karena orang cedera KB begitu bisa selesai di atas podium sesudah balik dari operasi dan dengan kanan yang satunya juga cedera, itu sesuatu banget. Nomor ketiga Tony Arbolino bilang kemarin bahwa kalau saya di Jerez bisa selesai di atas podium, aku adalah contender untuk jadi juara dunia tahun ini. Dan dia kemarin selesai di podium. Jadi kata dia sendiri begitu, kita harus percaya. Karena memang saya lihat dan sejak dia juara di Texas, itu saya lihat bahwa dia punya potensial. Dia udah dapat confidence. Dan di Portugal dia juga fighting di depan loh bro. Dia selalu di depan 3 besar. Dia jatuh gara-gara Canet jatuh. Semuanya di tikungan yang basah itu. Kalau enggak dia sekarang ketinggalan 30 nilai di belakang. Tapi dia salah satu kandidat, meskipun saya nggak yakin dia bisa lawan Canet sama Celestino Vietti, dan saya rasa bahwa championship antara 2 orang ini tambah Ogura mungkin ya, mungkin lebih kepada Vietti sama Canet menurut saya. Tapi Tony kalau percaya diri, dia talenta pasti ada. Talenta bukan main, no. Kita lihat dari Moto3 juga fighting untuk championship.
kita lihat juga di Moto2 baru tahun kedua ini udah perform dan selalu 5 besar atau naik podium dan udah pernah juara race. Jadi kita, dan jangan lupa dia punya manajer yang Carleto punya pengalaman sangat besar dan orang dalam MSGP. dan dia udah punya kemungkinan Pre-kontrak. bahwa tahun depan dia bisa langsung naik ke MotoGP dengan tim Gresini. Kalau pebalap Moto2 udah punya keyakinan itu, udah ada yang mau di MotoGP, ya itu bisa perform dengan lebih lega, Lebih tenang. dan dia bisa pasti fight untuk championship. Sama ini aku mesti ngasih tambahan. Jadi ada isu tambahan nih ya. Romano Venati dengan Bosco Scuro kayaknya bisa bubar loh. Iya. Itu Romano Venati dengan Bosco Scuro bisa pecah kongsi di tengah Kalau jalan. saya itu, kalau bisa komentar ini bro, saya sangat mengerti. Karena waktu Romano Venati naik ke Moto2, sebelum balik ke Moto3, waktu ada masalah sama Stefano Manzi, isu yang didiskualifikasi lama itu, gara-gara dia narik remnya Manzi dan bikin jatuh. Nah, waktu itu bukan bikin jatuh, hampir jatuh dan sangat bahaya. Waktu itu waktu dia perform tahun pertama di Moto2 tuh bagus banget, ingat nggak? Iya, Dia tuh selalu 10 besar dengan Kalex. Iya. Kalau sekarang di Bosco Scuro yang bisa perform Fermino Aldeguer aja, ya bro. Itu sebetulnya pebalap ekstraordinari dan dia selalu bisa fight di depan, tetapi limitasi dari dia adalah di motor menurut saya. Dan kenapa lah? Bukan karena Bosco Scuro itu nggak kerja keras atau jelek, enggak. Yang ada di sekarang di Moto2 Bosco Scuro cuma 2 motor bro, ya kan? Jadi dapat data dia sedikit banget. Sementara yang lainnya Kalex semua hampir. Ada cuma Bosco Scuro dan MV ya yang berbeda. Yang lainnya majority 80% bisa dibilang Kalex. Mereka dapat data itu banyak sekali. Dan Kalex itu adalah perusahaan dari Swiss yang develop chassis dari Moto2 dari awal-awalnya. Betul. Jadinya mereka itu punya pengalaman yang luar biasa. Makanya itu Romano tahu bahwa dia sebetulnya bertalenta. Dia itu adalah runner up juara dunia Moto3. Dia adalah pembalap yang juara dan dia tahu bahwa dia berpotensial untuk jadi paling minimal 10 besar, bukan fight di belakang ini. Mungkin dia nggak dapat feeling sama motornya dan dia itu mau break up the contract karena mungkin tahun depan mau balik dengan Kalex. Aku nggak tahu sebetulnya kalau masalah ini atau ada juga masalah yang lain, tapi kita tahu semua bahwa sepanas apa seorang Romano Venati ya. Balik ke Moto3, kemarin adalah seperti biasa lah bro, race yang sangat menarik dengan overtake. Oke, adalah tikungan yang terakhir itu, yang sebelum lurus, yang sebelum checker flag, yang di kiri, itu tikungannya itu di atas nama Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo itu dikasih nickname-nya por fuera, artinya di luar. Kenapa? Karena dulu dia suka overtake dari luar, bukan dari dalam. Iya betul. Dan dia orang Mallorca ya. Mallorca. Dan kemarin seorang Guevara, ya Isaac Guevara, overtake semua di luar. Di tikungannya Jorge Lorenzo dan dia juga orang Mallorca. Dan dia lakukan kemarin itu adalah cuman seorang yang punya talenta yang sempurna yang bisa lakukan itu dan dia jadi juara. Ada pesan jelas dari dari Guevara ke Sergio Garcia, teammate-nya sendiri, dan Foggia yang bahwa, tampil mengecewakan Foggia. Ya, bahwa Guevara itu adalah orang yang salah satu calon juara dunia tahun ini dan menurut saya umur baru 17 tahun, punya talenta yang sempurna dan dia itu bisa jadi juara banget bro. Karena kemarin juga di Texas waktu dia perform dan datang kelima kalau saya nggak salah, gara-gara juga masalah di Portugal kemarin, masalah motornya, dia ada masalah di engine-nya. Di Texas juga masalah. Tapi sebetulnya dia itu talentanya menurut saya lebih bagus daripada Garcia dan Foggia juga. Dan sekarang di tim dia sendiri ya, Martinez harus khawatir juga. Karena kalau mereka sekarang
dengan tim manajer Gino Borsoi juga. Martinez tim owner, Gino Borsoi kan tim manajer. Mereka harus khawatir juga karena mereka Gino Borsoi selalu bilang mau enggak pebalap saya dua ini Sergio Garcia sama Guevara itu semuanya baik, kita selalu bikin strategi, mereka berteman. No, untuk sementara memang begitu. Saya lihat di dalam ada harmonisnya sangat tinggi. Dan mereka kerjasama selalu dengan baik, 1-2 selalu. Tetapi karena sekarang masih awal-awalnya. Kalau di depan atau hampir terakhir mereka masih fight untuk championship, aku nggak yakin bahwa harmonis itu masih tetap ada. Karena tahu sendiri, lawan pertama di dalam satu tim adalah teammate sendiri. Jadi berharapnya dari Foggia adalah bahwa dua orang ini mungkin clash terus. Karena Foggia kemarin performa sangat buruk sekali. Meskipun aku harus bilang bahwa KTM itu satu step di atas Honda terakhir-terakhir ini. Karena semua motor di depan itu adalah KTM. Ya, kecuali Migno selesai di urutan 14, terus ada satu lagi Honda di urutan 12, dan itu jelek banget bro. Semuanya yang lain karena memang kelihatan banget bahwa di Jerez Honda itu ketinggalan. Kesulitan. Dan step up dari KTM itu luar biasa. Dan Honda pasti nggak diam. Karena tahu sendiri orang Jepang nggak suka kalah. Dan mereka harus lakukan sesuatu. Kemarin aja kelihatan banget bahwa waktu di wawancara Foggia terakhir, dia kasih lihat sepatunya dia lubang. Habis sebetulnya karena dia tuh bilang aku punya masalah nggak bisa berhenti motornya, untuk bantu berhenti motornya harus pakai kaki taruh terus di bawah sampai jadi bolong sepatu saya itu. Jadi kelihatan banget bahwa aku nggak mau belain dia karena memang dia itu selesai di luar poin dan dia tuh kalah dengan banyak Honda di depan dia sendiri. Menurut saya prestasi dia itu sangat buruk. Oke lah dia nggak pernah suka track ini, tetapi dia salah satu runner up championship sementara ini. Dan dia sebelumnya itu leader championship. Sekarang ini kalau dia nggak step up atau fight di depan terus sama dengan Guevara dan yang lain-lain, dia harus hati-hati karena Joan Masia aja kemarin urutan ketiga dan 2 kali back to back podium. Sangat bahaya. Dan tim Akiajo tahu sendiri punya pengalaman, dia tim KTM Factory loh. Kalau KTM justru lebih bagus daripada Honda kali ini atau sementara ini atau saat ini itu pasti Danny Onchu dan Joan Masia akan balik fight juga. Betul. Dan kemarin mereka berempat itu semuanya itu meribut podium antara Sergio Garcia, Guevara, Denis Onchu dan Joan Masia. Joan Masia itu finally bisa balik punya konsistensi. Dan kalau Joan Masia itu mulai punya konsistensi, nggak maksa diri selalu untuk jadi juara satu, dia adalah salah satu calon untuk juara dunia juga tahun ini. Jadi prediksi semua orang bahwa dengan gampang pasti Dennis Foggia, termasuk kamu juga, Dennis Foggia tahun ini jadi juara dunia. Aku nggak yakin loh bro. Kalau dia nggak wake up perform, kalau Honda juga nggak wake up untuk kasih spare part yang seharusnya kepada Honda Moto3 sendiri untuk supaya maju dan bisa lawan KTM, dia akan struggle dan Foggia nggak akan jadi juara dunia. Goodbye juara dunia. Dan sekarang aku minta sesuai arahan dari para pembaca dan komentator, minta sedikit di ini brother kamu nih. Di summarize kira-kira pembalap MotoGP kemana dan kemana? Beberapa nama yang aku harus tanyakan itu kira-kira, ini kasar aja, kira-kira. Kita udah bicara soal ini. Bukan, minta di summary. Summary lagi. Ya. Paul Espargaro kemana? Paul Espargaro sebelum Suzuki keluar, sebelum umumkan bahwa dia nggak mau ikut Championship 2023, kemungkinan besar dia masih di Honda ada. Kalau dia performnya bisa maju. Tetapi sekarang ini saya rasa bahwa dia akan keluar karena diganti Joan Mir. Dia kemana aku belum tahu. Jack Miller. Kalau Jack Miller itu kemungkinan besar ke LCR. Tim LCR Honda. Kalau Honda berani keluarin Alex Marquez. Kalau berani. Kalau enggak tetap di Ducati, tapi
Di mana aku nggak tahu. Kecuali Ducati sendiri selesaikan kontrak sama Johann Zarco. Karena Enea Bastian ini pasti Ke Pramac. ganti ke Pramac, ganti Martin ke Factory Team, ganti Miller. Zarco kemana? Belum tahu bro. Mungkin tim satelit Aprilia. Aku nggak tahu, belum tahu karena kan memang belum ada. Memang belum, ini dadakan nanti, banget. Nah kita kata, aku bisa kasih tahu sama kamu yang inside information yang jelas dan yang saya tahu. Pasti Quartararo tetap di Yamaha. 90% Morbidelli dikonfirm lagi kepada Yamaha. Dan kalau saya Yamaha confirm kembali Morbidelli. Kenapa? Karena mungkin ke Aprilia ganti Maverick Viñales. Mungkin. Ya bisa jadi. Kenapa enggak? Aku kalau Aprilia sign Rins. Jadi Rins sama Alex. Wow. Tapi aku nggak yakin begitu. Aku cuman coba berpikir. Tetapi sepertinya untuk beberapa pembalap yang dikhawatirkan seperti Rins, Miller, Zarco, itu kayaknya masih tetap di MotoGP mereka. Iya lah, karena kemungkinan besar bisa juga jadi bahwa Oliveira itu nggak dapat seat lagi. Nah lo. Sekarang Raul Fernandez nggak senang dengan Tektura. Tetapi seatnya cuma itu doang. Ya mereka pindah kemana nanti akan jelas. Saya rasa sekitar Mugello deh. Setelah Mugello ya? Setelah Mugello kita baru mulai dapat konfirmasi yang resmi daripada tim sendiri-sendiri. Tapi sangat menarik. Jadi dari sekarang ke depan saya sama Satar akan update kalian terus untuk masalah ini. Mungkin saya mau bicara tentang tes yang terjadi kemarin di Jerez karena seperti teman di rumah semuanya tahu bahwa kemarin habis race itu ada semua tim berhenti untuk tes. Saya dengar adalah pasti itu Yamaha kerja keras sekali untuk dapat extra power meskipun sulit karena kan engine 7 itu udah di freeze, udah di seal, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi di mana dia bisa dapat speed mungkin dari aerodinamis sama dari elektronik. Elektronik itu bisa dikerja keras supaya bisa mendapat misalnya bisa buka throttle lebih awal di tengah tikungan daripada dibanding yang lain di mana dengan buka throttle lebih awal keluarnya duluan dan dapat speednya lebih kencang. Kalau Suzuki kerja keras sekali untuk punya lebih banyak berat di bagian belakang karena gripnya kurang dan supaya dia keluar dari tikungan punya torque-nya karena dia udah punya torque-nya gede supaya punya grip yang lebih bagus dan juga mengerja keras sekali dengan sensor roda depan untuk mendapat solusinya. Kalau misalnya motornya di belakang orang lain cepat naik temperatur dan cepat panas ban depannya. Itu dimana cara bisa kerja supaya lebih dingin ya dengan musinya dia punya geometri dari frame-nya sendiri dengan beberapa hal yang bisa dengan suspensi dengan setupnya gitu segala macam. Kalau Honda sebetulnya mereka itu coba mengadaptasi untuk motor ini karena ini motor baru dan mereka itu mungkin belum ketemu sempurna semua kelebihan dari motor baru ini karena kan jangan salah bahwa motor Honda ini kan total baru berubah. Tetapi kalau mereka sesudah 6 race belum ketemu kelebihan dari motor ini untuk saya tanda tanya. Iya. Kalau Aprilia jelas kerja keras sekali untuk kopling. Karena Aprilia punya masalah di kopling. Alex Espargaro kemarin ditahan di belakang Miller sama Mark. Kenapa waktu di start dia jelek banget dan kelihatan dia loncat-loncat. Dan dari awalnya si Alex bilang kita punya masalah di kopling. Apalagi di waktu di start motornya rilisnya gak bagus. Savadori dengan test bike lagi eksperimen terus dan kerja keras sekali untuk dapat solusi untuk masalah ini. Kalau misalnya seorang Espargaro punya masalah di Aprilia dan Aprilia punya masalah dengan sesuatu itu sebetulnya normal.
Ya, bukan nggak ada motor yang sempurna. Yamaha punya masalah dengan power, Suzuki punya masalah dengan grip dan ban depan, Honda belum sempurna apapun. The only bike yang cuma satu-satunya yang menurut saya bisa dibilang sempurna itu adalah Ducati. Ducati saat ini ya? Ya, karena kan udah ketemu setupnya dengan Miller udah kelihatan dan Peko kelihatan. Apa yang mereka coba kemarin menurut saya detail-detail kecil-kecil tapi selalu ada. Tapi meskipun itu Ducati nggak selalu terbuka dan kasih tahu apa yang mereka testing karena tahu sendiri Gigi Dell'Igna selalu punya kartu di dalam. Tapi tangan. ada update dari fotografer nunjukin banyak part-part GP22 itu udah mulai masuk ke motornya Bastianini. Iya enggak, bukan part-part itu sebetulnya di fairing, bro. Di fairing ya. Karena Bastianini selalu bilang dari awalnya bahwa dia itu mau fairing 2022 dan fairing 2022 itu sangat baik sekali. Kenapa? Karena sangat ramping dan kecil dan seorang Enea Bastianini bisa jadi sempurna karena dia orangnya kecil banget dan pendek sekali. Dan saya berharap bahwa Ducati Factory, Ducati Team atau Gigi Dell'Igna kasih kepada Bastianini secepatnya itu evolusi dari fairing depan. Selain ini kita bicara sedikit tentang Le Mans karena adalah race berikutnya, bukan weekend ini tapi weekend depan lagi. Tanggal 15. Tanggal 15 mereka akan ke Prancis. Aku mau bicara soal track ini. Ini track ini adalah bagian dari track 24 jam Le Mans. Balapan 24 jam. Very famous race mobil ya. Dan sangat tua menarik. sekali ya? Tua sekali dari tahun 1965 ya, kalau saya nggak salah. Dan track ini bro, it's a stop and go. Stop and go artinya apa? Artinya kalau kita jelasin secara teknis adalah di mana banyak sekali tikungan pelan, jadi bisa dikatakan stop. Hairpin itu adalah tusuk konde, di mana itu ada tikungan, di mana motor itu setelah start dia akan belok kanan, lalu belok kiri itu fast corner, lalu dia ada 2 tikungan ke kanan sangat pelan, lalu sedikit akselerasi, lalu tikungan ke kiri, hairpin, lalu straight lagi, tikungan ke kanan lagi, hairpin lagi. Jadi itu ada 3 hairpin berturut-turut, kemudian fast corner ke kiri, ke kanan, lurus lagi, lalu ada 1 lagi hairpin sebelum start finish line. Jadi ini benar-benar tikungan sangat-sangat teknis di mana motor itu butuh akselerasi yang benar-benar baik, pengereman yang baik, tetapi juga ada fast corner dan 3 biji. Sangat di balance motornya. Di balance supaya brakingnya itu mantap dan akselerasinya di luar corner mantap juga. Di mana siapa yang favorit di sini ya mungkin juga Ducati lagi karena tahun lalu yang menang di sini nomor Ducati. 1 Miller, nomor 2 Zarco, nomor 3 Quartararo. Ducati punya akselerasinya yang luar biasa, yang sangat sempurna dan punya braking juga sangat mantap. Jadi kalau prediksi saya ya Ducati akan fight lagi, Pecco akan fight lagi di sini meskipun jangan underestimate Fabio karena Fabio adalah di depan publik sendiri, orang Prancis sendiri, jadinya dia akan mau perform. Jangan underestimate juga Zarco karena di sini akan coba usahakan keras sekali untuk jadi juara. Track ini adalah track dengan 5 tikungan ke kiri, 9 di kanan, dan lurus panjang nggak panjang sekali, cuman sekitar 600 meter lebih. Tapi fast corner dan akselerasinya penting. Selain itu punya panjangnya 4,2 km, jadinya nggak terlalu panjang. Untuk sementara saya rasa cukup. Mungkin kamu mau tambahin sesuatu? Nah, untuk ada prediksi MotoGP. Kering basah sama? Sama, satu aja prediksi. Aku bilang Pecco 1, Zarco 2, Quartararo 3. Aku lihatnya mungkin akhirnya Zarco bisa menang, 2 Quartararo, 3 Miller. Moto2, aku bilang Vietti balik. Tapi Vietti 1, Canet 2, Arbolino 3 lagi. Menurut aku Vietti, Arbolino, Ogura. Oke. Terus Moto3, kalau saya nggak ragu, aku tetap Guevara 1.
Karena stop and go, akselerasi dari KTM fantastis dan sangat sempurna. Aku bilang 1-2 loh, masih mereka berdua loh. Guevara, Garcia, dan Denis Oncu ketiga. Aku masih yakin banget Oncu akan menang. Lalu Mesia, Izan Guevara. Dan satu lagi, ngingetin. Silakan tiru kita aja. Impersonate kita, lalu jangan lupa tag @MSGP. Nanti setiap story yang kalian bikin ataupun feed yang kalian bikin nanti bakal di repost di MSGP. Dan jangan lupa follow kita berdua. Nanti kalian bakal tampil bareng sama kita. Oke? Dadah.